Shalom Ibu Diana dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai vlog penjelasan saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rindu Marito dengan NIM 214050165 dari kelas D Hukum Agraria. Berikut saya akan menjelaskan mengenai jenis peralihan hak atas tanah, yaitu melalui waris. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pemindahan hak. Pemindahan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan guna melakukan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Terdapat dua bentuk peralihan, yakni peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, dan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT. Jenis peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah ialah jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, waris, pemberian HGB hak guna bangunan atau HP hak pakai di atas hak milik, dan pembebanan hak tanggungan. Sedangkan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT ialah wakaf dan lelang. Peralihan hak pun terdiri atas peralihan hak atas tanah primer dan sementara. Dengan demikian dapat kita ketahui jika jenis peralihan hak atas tanah, yaitu waris, dilakukan di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah dapat kita temui dalam ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat 1 PP Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut: peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum perpindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perihal tanah awalnya diatur dalam buku 2 KUH Perdata tentang hukum benda. Tanah termasuk benda tak bergerak yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat tanah yang telah ditandatangani oleh notaris. Fungsi tanah dalam kehidupan manusia sangat penting, terlebih di Indonesia seperti yang kita ketahui, masyarakat notabene berpencaharian di bidang pertanian. Selain itu, tanah juga digunakan untuk berbagai kegiatan seperti tempat tinggal, tempat mendirikan bangunan, sampai manusia meninggal pun membutuhkan tanah untuk dimakamkan. Demi kemakmuran rakyat Indonesia, maka diperlukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal terkait penggunaan, pemilikan penguasaan, dan peralihan hak atas tanah. Kemudian pada tahun 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 yang mengatur pokok-pokok agraria atau disebut dengan UU PA. Dasar perumusan hukum agraria tersebut dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 UU PA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Berikutnya kita masuk kepada penjelasan hukum waris. Menurut hukum Romawi, hak waris termasuk hak kebendaan karena warisan dipandang sebagai suatu benda atau yang dalam bahasa Belanda adalah zak yang berdiri sendiri. Suatu benda khusus tidak bertubuh, terhadap mana para ahli waris mempunyai hak kebendaan yang bersifat pemilikan bersama yang bebas. Kemudian menurut hukum Jermania, warisan tidak dikenal sebagai benda atau zak dalam bahasa Belanda yang berdiri sendiri. Juga tidak dikenal hak kebendaan yang khusus dari para ahli
terhadap mana para ahli mempunyai hak kebendaan yang bersifat pemilikan bersama yang terikat atau gebonden mede eigendom. Mewaris memiliki pengertian yaitu menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan hukum harta kekayaannya. Hukum waris yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya. Perpindahannya kepada para ahli warisnya baik dalam hubungannya antar mereka maupun hubungannya dengan pihak ketiga. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. Kemudian ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum kekayaan. Mereka adalah penerima hak dan kewajiban dengan alas hak hukum. Kemudian warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa aktiva dan pasiva atau hak dan kewajiban. Selanjutnya ada syarat umum pewaris. Pewaris harus sudah meninggal yang terdapat pada pasal 830 yang berbunyi pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan meninggalnya seseorang, maka dikatakan bahwa harta peninggalan sudah terbuka atau sudah siap untuk dibagi objek perbuatan hukum. Kemudian ahli waris. Ahli waris haruslah lahir pada saat pewaris meninggal. Ahli waris tersebut mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris yang timbul karena dua hal. Yang pertama, hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Yang kedua, adanya pemberian melalui surat wasiat atau testamen. Selanjutnya, ahli waris tersebut bukanlah orang yang A. dinyatakan tidak patut untuk mewaris yang ditujukan untuk ahli waris. B. dinyatakan tidak cakap untuk mewaris yang ditujukan oleh ahli waris. C. menolak warisan. Dan D. tidak dikecualikan atau disingkirkan pewaris secara sah di dalam testamen. Jika seseorang mati atau meninggal, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris atau para ahli warisnya. Dari sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut terjadi tanpa dikehendaki oleh ahli waris, karena terjadinya dengan peristiwa hukum berupa kematian pewaris. Sehingga hal itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum bukan karena suatu perbuatan hukum. Pada dasarnya, proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, ada seseorang yang meninggal dunia. Yang kedua, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus diberlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Penerima peralihan hak milik atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 21 ayat 1 UUPA bahwa warga negara Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai hak milik dengan tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Sesuai ketentuan hukum waris, jika salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli atau ahli-ahli waris. Hal ini yang kemudian dikenal dengan asas saisin. Asas saisin memiliki pengertian orang yang meninggal menempatkan orang yang masih hidup dalam kedudukannya sebagai penguasa, atau dalam bahasa Belanda yaitu bezitter, dari barang, hak, dan piutang para ahli waris dengan sendirinya. Karena hukum menguasai atau in het bezit dalam bahasa Belanda. Barang-barang, hak, dan tuntutan hukum dari orang yang meninggal dunia sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Dengan demikian, dengan meninggalnya seseorang, maka segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya.
Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan jika pewaris pada saat meninggalkan surat wasiat. Pada pasal 955, asas bahwa saat pewaris meninggal dunia, mereka yang dengan wasiat diangkat sebagai ahli waris dengan sendirinya demi undang-undang berhak mewaris sesuatu bagian dalam warisannya untuk memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris. Kemudian dari pasal 875 KUH Perdata diketahui surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki atau terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dari pengertian ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah yang pertama, merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Yang kedua, merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia. Berikutnya ada unsur-unsur testamen atau wasiat. Yang pertama, testamen harus berbentuk tertulis atau akta. Yang kedua, berisi pernyataan kehendak yang merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Yang ketiga, apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Yang keempat, syarat dapat dicabut kembali. Untuk membuktikan siapa-siapa yang menjadi ahli waris pewaris, maka akan dibuatkan surat keterangan waris atau akta keterangan waris. Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jika penerima warisan hanya satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pada dasarnya, segala hak-hak dalam lapangan harta kekayaan, baik hak-hak atas tanah yang dimiliki seseorang, dapat beralih kepada para warisnya. Namun, dalam hal hak-hak atas tanah yang terdiri dari bermacam-macam hak, maka tiap-tiap hak yang beralih memiliki persyaratan tersendiri, di mana hak-hak atas tanah dalam hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 53 UPA. Kalau dilihat dari segi asal tanah, maka hak atas tanah dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primer merupakan hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung atau original oleh seseorang atau badan hukum dengan jangka waktu lama. Kemudian dapat dipindah tangankan kepada orang lain dan dapat beralih kepada ahli warisnya. Hak ini terdiri atas hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP. Kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder, yakni hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini meliputi hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa atas tanah pertanian. Proses untuk melakukan pendaftaran tanah, pemeliharaan data karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat balik nama sertifikat ialah yang pertama membuat surat kematian dibuat oleh kelurahan. Tetapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian yang dibuat oleh Dinas Dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Berikutnya membuat surat tanda bukti ahli waris, bisa dalam bentuk notaril. Tetapi jika letak tanah di desa, cukup keterangan waris dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Selanjutnya membayar pajak atau BPHTB karena pewarisan atau BPHTB waris. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya PBB 10 tahun ke belakang. Kemudian yang berikutnya balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris, dan jika ahli waris lebih dari satu orang maka dapat membuat APHB atau akta pembagian hak bersama di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan
dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris. Pemilikan bersama yang terjadi karena pewarisan merupakan pemilikan bersama yang terkait atau gebonden mede eigendom. Adapun syarat balik nama ialah yang pertama ada akta pejabat atau akta peralihan hak. Yang kedua, bukti pelunasan yang menjadi kewajiban untuk peralihan hak tersebut. Yang ketiga, rekomendasi atau surat pengantar balik nama dari PPAT. Contoh jenis peralihan hak atas tanah karena pewarisan yaitu suatu waktu ayah A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian selang beberapa waktu ibu A meninggal juga karena sakit. Ayah dan ibu A memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah dan kebun. Maka harta kekayaan berupa sebidang tanah dan kebun tersebut beralih menjadi hak dari A. Karena A adalah ahli waris yang sah, yaitu anak kandung dari ayah dan ibunya. Kemudian dalam surat wasiat atau testamen ditemukan juga bahwa harta kekayaan ayah dan ibu, yaitu sebidang tanah, kebun, dan sawah, diwarisi atau dialihkan kepada anak satu-satunya yaitu A. Disitulah terjadi pengalihan hak atas tanah karena pewarisan dari pewaris kepada ahli waris. Lalu untuk pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang wajib dilakukan oleh pihak yang memperoleh tanah hak milik sebagai warisan diatur pada pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah, hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang muktahir. Dari ketentuan di atas, apabila seorang pemilik tanah meninggal dunia, maka orang yang menerima warisan itu dalam waktu 6 bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. Waktu 6 bulan itu dapat diperpanjang oleh Badan Pertahanan Nasional. Menurut ketentuan pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dibungut biaya pendaftaran. Sesuai dengan pasal tersebut di atas, bahwa penerima warisan atau ahli waris harus mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan. Namun harus diperhatikan terlebih dahulu apakah tanahnya tersebut dibukukan atau belum. Untuk tanah yang telah dibukukan, maka yang perlu diserahkan ke kantor pertanahan sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat pewaris. Yang kedua, surat keterangan meninggal dunia dari kepala desa atau lurah. Untuk memperoleh surat tersebut, ahli waris atau para ahli waris memohon surat yang disahkan oleh ketua rukun tetangga atau RT dan diketahui oleh kepala rukun warga atau RW dan 2 orang saksi. Dilampirkan surat keterangan pemakaman dari kantor pemakaman setempat. Yang ketiga, surat keterangan waris. Yang keempat, surat keterangan pajak bumi dan bangunan atau PBB terakhir. Apabila tanahnya belum dibukukan sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana maksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf B. Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan setelah pendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas nama yang mewariskan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 42 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997.
dari ketentuan pasal 42 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 di atas, maka yang pertama, ahli waris harus memperlihatkan surat bukti hak berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan. Yang ketiga, berdasarkan data butir 1 dan 2 di atas, kemudian dibuatkan akta waris oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kemudian, pemohon atau ahli waris mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu mengisi formulir permohonan, bukti identitas ahli waris, surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa bila dikuasakan, sertifikat hak atas tanah yang diwariskan, surat kematian atas nama pemegang hak, surat tanda bukti sebagai ahli waris, yaitu wasiat dari pewaris atau putusan pengadilan, atau surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh lurah atau camat. Berikutnya, akta pembagian hak bersama atau apabila langsung dibagi waris, dan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Selanjutnya, setelah ahli waris mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya ke kantor pertanahan, maka akan dikeluarkan pengumuman di kantor pertanahan dan kantor kepala desa atau kelurahan di mana letak tanah yang bersangkutan berada. Pengumuman ini dilaksanakan selama 60 hari. Demikian vlog penjelasan saya mengenai materi jenis peralihan hak atas tanah, yaitu melalui waris. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.